Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Lilis. Kita nanti akan belajar ilmu pengetahuan alam, yaitu cara tumbuhan dan hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mari simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi anak-anak, proses makhluk hidup menyesuaikan diri pada lingkungannya ini disebut dengan adaptasi. Mengapa makhluk hidup itu perlu beradaptasi? Jadi, makhluk hidup itu perlu beradaptasi karena beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, untuk mendapatkan makanan, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan mempertahankan eksistensi spesiesnya, sehingga makhluk hidup tersebut tidak punah. Adaptasi itu dibagi menjadi 3 macam. Ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan bentuk penyesuaian diri dengan lingkungannya yang disertai perubahan bentuk dan alat tubuhnya. Misalnya pada kaktus. Kaktus mempunyai duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan sehingga kaktus bisa bertahan hidup di tempat yang kering. Yang selanjutnya ada mawar. Mawar juga memiliki duri, namun durinya ini berfungsi untuk melindungi diri dari gangguan hewan dan manusia. Selanjutnya pada bebek dan katak. Coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini kaki pada bebek yang berselaput. Fungsinya untuk memudahkan mereka berenang atau bergerak di air. Nah, ini contoh bentuk kaki pada hewan lainnya, seperti elang. Elang memiliki bentuk kaki yang pendek dan tajam, fungsinya untuk mencengkram mangsa. Begitu juga dengan ayam. Ayam memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 bagian tidak sempurna menghadap ke belakang. Fungsinya untuk berjalan dan mengorek tanah untuk mencari makan. Begitu juga dengan bentuk kaki hewan lainnya memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggalnya dan makanannya. Contoh yang selanjutnya yaitu berbagai bentuk paruh burung yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis makanannya. Misalnya pada burung penangkap serangga, coba perhatikan paruhnya berbentuk runcing yang agak panjang dan kecil. Nah, paruh seperti itu bisa digunakan untuk menangkap serangga yang ada di dalam lubang pohon atau tanah. Yang selanjutnya yaitu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan maupun hewan terhadap lingkungan dengan cara menyesuaikan fungsi alat tubuhnya atau fungsi bagian tubuh tertentu. Misalnya, warna cerah pada mahkota bunga yang berfungsi untuk memikat serangga sehingga bisa menyebabkan penyerbukan. Selanjutnya ada bunga teratai. Bunga teratai itu memiliki daun yang lebar dan tipis. Fungsi daun yang lebar dan tipis ini untuk mempercepat penguapan sehingga bunga teratai tidak cepat membusuk ketika berada di atas air. Selanjutnya ada kaktus. Kaktus memiliki batang yang dilapisi lilin dan berduri untuk mengurangi penguapan sehingga tanaman kaktus bisa bertahan hidup di tempat yang kering. Contoh pada hewan yaitu ekolokasi pada hewan kelelawar dan juga lumba-lumba. Ekolokasi itu untuk mengenali lingkungan sekitar yaitu dengan menggunakan bantuan suara saat mencari makan di malam yang gelap. Dengan bantuan suaranya sehingga kelelawar dan juga lumba-lumba bisa mengetahui letak posisi mangsanya dan juga benda-benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas merupakan kelompok hewan yang memiliki kemampuan menjaga suhu tubuh tetap sama meskipun suhu di luar tubuhnya berubah-ubah. Saat kepanasan, tubuhnya akan melakukan pendinginan dengan mengeluarkan keringat, atau ada juga hewan yang bernafas sambil menjulurkan lidah untuk mendinginkan tubuh. Contohnya anjing, kucing, dan sapi. Nah, yang terakhir yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian yang ditunjukkan dengan tingkah lakunya terhadap lingkungan. Misalnya bunga pukul 4 yang layu di pagi hari akan mekar pada sore hari karena pengaruh cahaya matahari.
Contoh yang selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut. Tumbuhan yang berada di tempat tertutup juga cenderung akan membelokkan tubuhnya ke arah datangnya cahaya matahari, seperti contoh pada nomor 4. Kemudian pada tanaman jagung, daun jagung menggulung untuk mengurangi penguapan. Contoh pada hewan yaitu pada bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dengan cara mimikri. Mimikri merupakan mengubah warna sesuai dengan lingkungannya. Jadi ketika bunglon menempel di batang yang coklat, maka tubuh bunglon akan mengikuti warna batang tersebut yaitu coklat. Ketika bunglon menempel pada daun yang hijau, maka bunglon juga akan mengikuti warna daun hijau tersebut. Contoh yang selanjutnya yaitu beruang dan beberapa hewan lainnya yang berhibernasi di musim dingin. Hibernasi yaitu tidur di sepanjang musim dingin yang bertujuan ketika pergantian musim, badan beruang dan beberapa hewan lainnya tersebut memiliki badan yang lebih fit dari sebelumnya. Nah, tidak terasa ya, kita sudah sampai pada ujung pertemuan video pembelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata dari Bu Lilis yang disengaja maupun tidak disengaja. Bu Lilis akhiri dan Bu Lilis ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.